Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Garin Aprilino Tondang dengan NIM 2111012013014 dari Prodi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menampilkan cara membuat NDBI atau Normalized Difference Building Index pada Kota Manado menggunakan citra satelit Landsat 8. Baik, langsung saja saya praktikkan. Terlebih dahulu buka Google Earth Engine pada browser yang Anda punya. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan skrip pada GE ini, kita terlebih dahulu memasukkan SHP batas administrasi Kota Manado. Caranya yaitu pilih Assets, klik New, klik Save Files, pilih Select, dan cari folder SHP Kota Manado yang telah Anda siapkan. Selanjutnya, gabungkan file SHP Kota Manado menjadi satu file zip. Klik kanan, Add to Archive. Klik kanan, Add to Archive, pilih zip, ganti namanya menjadi, pada video kali ini saya buat Manado saja. Klik OK. Lalu cari file zip tadi yang sudah kita buat. Pilih Open. Karena nama Manado sudah ada, kita ganti saja menjadi Kota Manado. Baik, saya klik upload. Proses unggahan ditampilkan pada menu task dan tunggu hingga proses selesai. Baik, kita bisa lihat prosesnya pada lingkaran ini. Kita tunggu sampai ada hasilnya. Baik, apabila proses sudah selesai, klik Assets, klik di sini, View Asset, dan import SHP tadi ke dalam Google Earth Engine. Maka akan muncul pada script import. Ubah variabel nama batas administrasi dengan saya buat Manado. Oke. Selanjutnya buka script yang sudah disediakan. Saya akan copy script berikut. Script baris pertama digunakan untuk menampilkan layer dari SHP yang telah diimport tadi. Sedangkan script baris kedua digunakan untuk membuat layer di tengah dengan perbesaran 11 kali. Saya klik Run. Prosesnya bisa kita lihat pada layers. Maka akan muncul SHP Kota Manado. Selanjutnya kita perlu menyiapkan citra Landsat 8. Dengan cara kita mencari kata kunci Landsat 8 pada menu pencarian. Pada pilihannya kita memilih USGS Landsat 8 level 2 collection 2 tier 1. Klik import. Maka akan muncul pada script import dan kita mengganti variabel Landsat 8 menjadi L8. Oke. Untuk memanggil citra Landsat 8 menggunakan script sebagai berikut. Klik Run. Selanjutnya, kita perlu memfilter citra berdasarkan
Kota Manado dengan menggunakan batas administrasi yang telah diunggah sebelumnya. Klik Run. Kemudian kita memfilter citra berdasarkan tanggal akuisisi yang telah kita tentukan. Klik Run. Selanjutnya, kita melakukan cloud masking untuk mengurangi pengaruh awan pada saat proses perekaman. Skripnya sebagai berikut. Klik Run. Baik, selanjutnya kita akan memotong citra agar tepat dengan wilayah kota Manado. Klik Run. Data Landsat 8 yang disimpan pada Google Earth Engine belum sesuai dengan nilai piksel yang sebenarnya, melainkan diubah ke nilai yang memudahkan untuk disimpan, sehingga kita perlu mengubah ke nilai yang sebenarnya menggunakan script, yaitu sebagai berikut. Klik Run. Untuk menampilkan citra Landsat 8 pada GEE menggunakan script sebagai berikut. Berikut merupakan hasilnya. Terlihat masih berwarna hitam sehingga perlu diatur visualisasinya. Klik Layers. Pada layer 2, klik tombol pengaturan, dan untuk menampilkan citra True Color, kita menggunakan Composite Band 432. Pada range-nya kita buat stretch 100%, lalu klik Apply. Dan import. Maka kita juga perlu menamai variabel yang telah kita buat tadi. Klik Run. Baik, selanjutnya kita akan mendefinisikan band near dan SWIR sesuai dengan band pada citra Landsat 8 menggunakan script sebagai berikut. Selanjutnya, kita perlu menghitung NDVI menggunakan rumus NDVI dengan mendefinisikan, terlebih dahulu kita mendefinisikan variabelnya, lalu kita copy scriptnya. Rumus dari NDVI itu sendiri adalah SWIR dikurangi NIR dibagi SWIR ditambah NIR, dan kita perlu menggantinya dengan nama NDVI. Klik Run. Untuk mengatur visualisasinya, kita perlu mendefinisikan parameternya, yaitu NP di sini sebagai non-pemukiman, BJ sebagai pemukiman jarang, PR sebagai pemukiman rapat, PSR sebagai pemukiman sangat rapat, agar kita nanti memudahkan untuk membedakan pada skripnya. Pada skrip ini juga kita memvisualisasikan dengan parameter -1 sampai 0,3. Baik, selanjutnya kita perlu menampilkan layer pada Google Earth Engine. Skripnya menggunakan script ini, tapi kita hanya perlu menambahkan skripnya saja, agar pada layer akan muncul penamaan sebagai berikut.
klik run. Pada tampilannya masih terlihat belum ada warna, jadi kita perlu melakukan pewarnaan pada masing-masing layers. Layer 3 pada di sini adalah non-pemukiman, layer 4 adalah pemukiman jarang, layer 5 adalah pemukiman rapat, dan layer 6 adalah pemukiman sangat rapat. Pemukiman non-pemukiman akan kita berikan warna biru dengan kode sebagai berikut. Layer 3, pilih palet, terus ganti warnanya, oke, apply, dan kita perlu juga mengimport agar layer ini akan muncul pada script import di sini. Baik, kita lakukan juga dengan layer yang lain. Pada pemukiman jarang, kita buat warna hijau. Pada pemukiman rapat, kita berikan warna juga, yaitu warna kuning. Sedangkan pemukiman sangat rapat, kita berikan warna merah. Nah, pada tampilannya sudah ada warna masing-masing. Selanjutnya kita perlu memberikan nama variabel pada layer yang sudah kita buat. Tujuannya untuk memasukkan kelas klasifikasi ya ke layer peta. Kita klik run. Maka tampilan NDBI sudah selesai kita lakukan. Berikut adalah tampilan NDBI atau Normalized Difference Index Building pada kota Manado. Selanjutnya kita perlu membuat legenda agar pada peta kita akan mudah mengklasifikasikan warna tersebut. Kita perlu mengatur posisi legenda. Kita perlu mengatur posisinya pada bawah kiri, paddingnya 8 pixel dan 15 pixel. Kita juga perlu membuat judul peta dengan ketebalan fontnya tebal, ukuran fontnya 18 pixel, marginnya juga 0 sebagai berikut, paddingnya ini. Terus kita perlu menambahkan judul ke dalam peta juga, membuat dan menata legenda menjadi satu baris. Skripnya sebagai berikut ya teman-teman. Membuat label sesuai dengan warna palet, membuat label yang diisi dengan teks deskripsi, mengembalikan panel, mengisi warna dengan palet yang sudah kita tentukan tadi, memberikan nama legenda, yaitu ada non-pemukiman, pemukiman jarang, pemukiman rapat, pemukiman sangat rapat. Dan selanjutnya kita memberikan nama dan warna. Selanjutnya kita setelah skrip legenda tadi sudah selesai disusun, kita akan menampilkannya dengan menambahkan legenda ke dalam peta. Selanjutnya kita copy semua skrip dalam pembuatan legenda. Kita paste dan klik run. Kita tunggu hasilnya. Pada layar kiri bawah sudah ada legenda NDBI, yaitu biru sebagai non-pemukiman, hijau sebagai pemukiman jarang, kuning sebagai pemukiman rapat, dan merah sebagai pemukiman sangat rapat. Kita bisa zoom juga untuk melihat lebih detail warna-warnanya. Pada
pada hasil ini kita bisa lihat ada daerah yang tidak terklasifikasi. Bisa saja itu akibat pengaruh awan yang walaupun sudah kita lakukan cloud masking, masih saja memiliki uh, pengaruh yang cukup besar. Mungkin awan yang cukup tebal, yang sangat tebal, sehingga tidak dapat terklasifikasi. Dan pada Kota Manado ini kita bisa simpulkan wilayah yang terklasifikasi lebih banyak sebagai non-pemukiman. Selanjutnya pemukiman rapat warna kuning, pemukiman jarang warna hijau, dan yang paling sedikit itu pemukiman sangat rapat yaitu warna merah. Kita juga bisa menampilkan base map satelit agar lebih mudah untuk melakukan perbandingan. Kita bisa mematikan layernya agar memudahkan kita untuk menganalisis. Baik, bisa dilihat tampilan akhirnya sebagai berikut. Baik, begitu saja video kali ini. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman dan membantu teman-teman untuk melakukan pengklasifikasian NDVI atau Normalized Difference Index Building pada menggunakan citra satelit Landsat 8. Silahkan like, komen, dan subscribe channel saya, dan saya tunggu saran dan kritik teman-teman untuk dapat meningkatkan kesepahaman saya juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih.